Dapat kabar bahagia, mantan-mantanku kumpul untuk menjatuhkan aku. Aku sebenarnya sih tidak jarang banget pernah komen netizen kalau hujat, kalau orang ada ngomongin aku, karena aku tahu gak ada gunanya kalau orang ada yang percaya sama kita, tetap akan percaya, tapi kalau ada yang benci, akan tetap sampai kapanpun benci. So, hari ini aku sedikit bicara karena terakhir 6 bulan ya, sangat-sangat jelek, berusaha banget jelekin nama aku, bikin WhatsApp group dengan nama-nama mau boycott Akash, pakai uang untuk katanya mau demoin. Itu semua bukti-bukti pun aku ada, nanti ada yang palsu-palsuin nomor imigrasi dan telepon dan message aku, itu pun aku semua sudah siap, pengacara akan nanti menghadapi itu semua. Tapi aku mau bicara untuk video yang Miss Fanny Alberti upload with mantan aku yang 5 tahun lalu. Pertama, 5 tahun lalu yang aku pernah nikah, udah sah cerai karena saya gak berasa, saya berasa saya ditipu ya. Saat itu pertama saya datang, saya gak tahu bahasa Indonesia, dan saya pun gak tahu tiba-tiba Tuhan bakal kasih sukses aku seperti itu, dan saya cerai. Oke. Nah, si perempuan itu berasa tersakit hati, dan sampai sekarang dia gak bisa lupa, gak bisa move on. Selalu dia ketemu musuh-musuh aku, selalu berusaha message aku dengan kata kasar. Sampai sekarang pun selalu dia cari-cari bahan untuk jelekin nama aku, dan dia dari dulu bayar orang untuk bikin video tentang aku, untuk jelekin aku. Dia sampai bawa pernah pergi ke dukung, aku ada bukti itu juga. Dukung itu upload status di WhatsApp, dan ada fan aku screenshot dari sana foto aku setelah lihat. Anyhow, saya cuma mau bilang, Mbak, udah 5 tahun sekarang, Mbak harus move on. Saya sudah punya 2 anak. Saya tidak ada berhubungan dengan kamu apapun lagi. Kamu apain cari musuh-musuh aku untuk jelekin aku, bikin WhatsApp group dan sana kesini chat untuk mau keluarin Akash dan deportasi. Gak ada gunanya, Kak. Aku gak ada salah. Aku tidak pernah KDRT sama siapapun. Aku tidak pernah kriminal lakukan hal apapun. Aku aman, Kak. Dengan cerita kurban yang kalian berdua bilang, emang aku nikah paksa kalian? Apakah kalian yang maksa-maksa berdua, Fanny dan kamu juga? Fanny itu mau nikah sama aku karena dia hamil. Oke, ya udah, aku sebagai laki-laki aku bertanggung jawab. Aku walaupun belum sayang sama dia, belum cinta sama dia, aku tanggung jawab. Oke, nanti cinta yang akan kumpul. Alhamdulillah aku lanjut hubungan, walaupun hubungan itu toksik banget. Ada sampai main tangan, mukul, tampar, cakar, ngomong kata-kata kasar di depan orang. Ini terakhir adek aku dianjing-anjingin depan aku. Keluarga aku, bapak aku dibilang monyet. Aku gak pernah keluar suara pun tinggi. Apalagi kalian bilang kurban. Aku lah jadi kurban. Coba, aku punya keturunan 2 anak aku. Aku dulu sebelum ketemu kamu tinggal di Sudirman. Sekarang pun aku tinggal di Sudirman sendirian. Aku punya anak sendiri, darah sendiri. Aku harus tanggung jawab, aku harus nafkahi. Tapi aku gak bisa ketemu anak-anak aku. Aku yang rugi. Kamu enak aja bawa anak-anakku sana sini jalan cari kasihan gitu. Aku gimana? Aku mau kemarin 2 kali aku rujuk sama dia. Hampir beribu kali aku pernah pisah sama perempuan ini. Kenapa? Cuman karena satu hal, aku kasihan lihat muka anak-anakku. Tapi setiap kali aku rujuk sama dia, dia itu pikir makin rendahin aku lah. Oke. Gak ada sifat untuk mau merubah, untuk perbaiki hubungan, selalu menyalahkan, malukan aku depan teman-teman. Aku banyak hal yang tuh belum pernah cerita, karena menurutku udah punya anak lah, sekarang ngapain cerita-cerita. Gak apa-apa dia bikin konten kasihan-kasihan, pakai anak-anak aku untuk biar orang pikir dia seperti apa. Pokoknya dia pun baik, aku pun baik. Aku bicara pertama untuk tua itu ya, yang di Jogja gak bisa diam itu, yang cari musuh. Maaf ya Pak, tolong, assalamualaikum, move on Kak. Maaf ya kalau aku ada salah. Udah kita selesai urusan, tolong please move on. Aku gak ada masalah sama kamu apapun. Aku gak ada salah terhadap kamu. Kalau kamu sakit hati aku tinggalin kamu, terserah kamu. Hidup aku, menurut aku gak cocok. Aku bisa lebih baik. Aku udah bisa dengan baik juga.
Untuk anak-anak aku selalu dibilang aku gak tanggung jawab, aku setiap bulan transfer. Untuk diri dia, dia bilang aku gak pernah nafkahi, aku per bulan kasih dia 35 juta. Aku ada semua buktinya. Itu uang bukan uang rumah, itu uang bukan uang jalan-jalan, itu bukan uang makan, itu untuk dia. Tetap dia aku dibilang makondo, apalagi lah sekarang bilang jadi kurban. Sebenarnya sih tidak ada kurban dan tidak ada jelek dan tidak ada jahat. Kamu di tempat kamu harus baik-baik, aku di tempat aku harus baik-baik. Sekarang fokus sama hidup kamu. Pertama aku pisah, dia pikir aku akan kembali ke dia. Makanya aku udah 4-5 bulan pisah dan 2-3 bulan pertama dia tidak ada apapun. Kenapa? Karena dia tahu aku akan kembali lagi, ujung-ujungnya aku rujuk selalu. Aku gak bisa tanpa anak-anak, makanya aku harus rujuk. Terus dia gak mau kasih aku ketemu sama anak-anak, aku akan rindu, aku kebalik. Tapi kali ini emang aku gak bisa kembali karena sebelum aku pisah, jauh sebelum aku pisah, 6 bulan sebelum aku pisah, aku udah siapkan diriku karena aku berasa di sini makin lama mental aku hancur. Aku jauh dari keluarga, uang aku berapapun setiap bulan aku 2-300 juta bisa habis dan perempuan ini masih bilang aku gak bisa kasih nafkah dan aku masih mau kondo gitu. So aku berasa gak dihargai. Simple as that. Anak-anak aku gak bisa atur. Anak-anak aku katanya kotor-kotor selalu keluar dari mulut. Ibunya perokok depan anak-anak. Aku berasa gak ini bukan keluarga yang aku pernah mimpi-mimpi. Aku punya mimpi-mimpi itu berbeda. Anyhow, sekarang tolong ya, kalian fokus semua hidup sama masing-masing. Aku tidak ada urusan kalian. Kalian tidak mau ketemu sama anak-anak, gak apa-apa. Aku akan nafkahi anak-anakku sampai kapanpun. Aku gak bakal mau ganggu-ganggu kalian. Aku udah move on sama hidup aku. Aku udah menemu jalan yang baik dan bagus untukku. Aku tidak mau bicara tentang kalian. Kalian tidak perlu ketemu dan bikin-bikin grup, bayar-bayar orang untuk bikin video, untuk bayar-bayar demo. Apain? Mending kalian perbaiki diri aja, di mana kekurangan kalian, kesalahan kalian. Saya pun perbaiki diri dan nemu orang yang baru yang kita bisa hidup lebih indah, lebih bahagia. Apain bikin video, aku jadi kurban, dia pun jadi kurban. Kurban apa? Kau yang tampar-tampar aku saat aku bilang aku gak mau nikahi kamu. Ya Allah. So intinya sekarang kita harus fokus sama hidup masing-masing. Mau corot nama anakku gak masalah. Oke, mereka tetap adalah anakku, darahku, fokus. Dan satu lagi, aku tahu kamu kaget lihat perubahan aku karena selama 4 tahun aku bersama kamu, setiap kali aku pisah sama kamu, ribuan kali aku pernah pisah karena aku gak bisa tahan. Aku balik karena aku kasihan dirimu, aku kasihan sama anak-anak, aku gak bisa hidup tanpa anak-anak. Selalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan aku pengemis minta kembalikan sama kamu karena anak-anak. Aku tahu kamu kaget lihat perubahan aku, tapi ini butuh. Kalau aku mau selamatkan diriku dengan self love, ini butuh. So mending kita fokus jalan masing-masing. Sumpah aku stres lihat kalian, aku gila lihat kalian. Tapi aku mulai gumok daripada kemarin. So semoga kamu sehat, anak-anak sehat. Aku tetap ada buat kalian sampai kapanpun. Aku akan nafkahi. Oke, aku gak akan lepas tanggung jawab mau jelekin sejauh apa nama aku. Zaman-zaman aku suka nangis, pengemis itu udah gak ada. Sekarang aku udah nemu jalan aku sendiri. So kalian juga cari jalan kalian daripada menjatuhkan Kasilahi. Masa segitu penting aku dalam hidup kalian? Kalian udah 5 tahun gak capek-capek menjatuhkan aku. Kamu juga udah 2 tahun gak capek-capek. Gak sepenting aku dalam hidup kalian. Sumpah, gak sepenting aku. So nemulah jalan kalian. Tolong, please. Yang bilang panas karena mantan-mantan dekat kok panas, kok tantrum. Aku gak panas. Aku cuma bayangin aja ya kalau aku pergi ke Pontianak, terus ada mantan suaminya di sana karena sama mantan pertama pun nikah karena hamil. Oke, terus anak yang ditinggalkan. So bayangin aja aku kayak gimana aku pergi ke Pontianak, terus aku ketemu mantan suaminya, terus aku pelo-pelo, cium-cium, aku minta maaf.
Karena orang-orang dulu bilang aku rebut dia dari mantan suami dan dia masih kayak cari-cari sampai ke Pontianak untuk pelukin. Terus aku gendongan pertama dia yang nggak tahu ibunya yang mana, karena dari umur 2 bulan udah ditinggalkan, sekarang umurnya udah 5-6 tahun. Terus aku gendongan dia, cium-cium. Kalian bilang aku tinggalkan anak-anakku, aku kayak berasa kayak aku gak pernah nyangka ya kamu bisa semurah ini, kayak sampai mau pergi ke Jogja mari cari mantan yang 5 tahun lalu dan mau jilat ludah itu, kayak gak nyangka gitu. Aku pernah pikir kamu orang yang sombong, mahal, enggak seburuk itu yang untuk menjatuhkan. Karena aku dulu gak pernah lihat kamu begini seburuk untuk menjatuhkan orang. So kayak gak nyangka gitu, kok bisa gitu. Ya Allah, kalau aku pikir aku lakukan hal ini sama kamu sampai cari ke Pontianak mantan suami kamu, terus cari keburu-burukan kamu, kayak kamu gak pernah ketemu anak kamu dari umur yang dari 5 bulan atau 2 bulan kamu tinggalin sampai sekarang dia gak pernah ketemu ibu. Terus aku bikin video, aku gendong mereka, aku peluk-peluk mantan suamiku. Sejijik itu gak aku sama kamu? Enggak, sumpah gak nyangka, sumpah. Dan kata-kata akhir ya, aku sekarang duduk dalam keluarga, mereka pun bingung aku lagi ngomong apa. Sampai sekarang aku tidak pernah ada niat, kemarin aku mau ambil hak anak juga, aku tidak pernah ada niat untuk menjahat atau seburuk itu sama kamu. Karena ya anakku seperti apapun, walaupun aku gak ketemu, aku tetap nafkahi. Walaupun kamu gak kasih ketemu, aku tetap aman. Tapi aku sampai sekarang pun tidak ada niat untuk jahat sama kamu, jelek sama kamu. Oke, kalau kamu juga berasa tersakit karena aku secepat itu move on, kenapa kamu usir-usir aku terus dari rumah? Saat aku tanggung jawab, kamu selalu bilang kurang uang. Saat aku kasih kamu ke semuanya, kamu ngomong terlalu sombong sama aku. Karena kamu tahu aku gak bisa tanpa anak-anak aku. Sekarang kalau kamu gak bisa, itu salahan aku lagi. Dan hari ini aku banyak-banyak jawab, bukan aku rasa takut, ketar-ketir, enggak. Hatiku sakit lihat kelakuan kamu, karena di pikiranku kamu gak semurah itu. Kamu orang mahal, sombong, mau minta maaf aja 3-4 tahun kamu sama aku gak pernah. Karena menurutku kamu orangnya sombong, mahal. Masa kamu mau cari perempuan dari Jogja untuk menjatuhkan kamu yang lagi bikin WhatsApp grup, lagi siapin uang 5 juta 10 juta untuk bayar-bayar biar bisa jelekin? Masa kamu semurah itu? Dari kapan? Ya Allah, gak kebayangan aku sumpah. Yang kelakuan kamu ini yang bikin hatiku sakit. Biasanya enggak. Biasanya aku anggap aja kamu mungkin berasa apa, tapi yang ini gak nyangka gitu. Dan mantan-mantan kalau kumpul untuknya jelekin mantan, itu bukan aku yang jelek, itu kelihatan sifat kalian gimana sampai kalian gak bisa lupa sama aku. Kata-kata terakhir lagi ya, semoga kamu sehat, baik, kerjaan kamu lancar, sehat kamu lancar. Kamu mau bilang apapun terserah kamu, aku gak peduli. Yang penting aku tahu tanggung jawab aku terhadap anak. Kamu mau kasih ketemu, gak mau kasih ketemu, kamu mau siapkan apa terserah kamu. Aku diam, udah aku jawab, oke. Aku gak ada niat sampai sekarang untuk jelek sama kamu, gak ada niat untuk jahat sama kamu, gak ada niat untuk mau menjatuhkan kamu sampai aku sudah menjatuhkan sama kamu sampai satu Indonesia hujat aku, suatu negara pikir tentang aku jelek kayak aku lebih jelek dari seluruh dunia. Itu gara-gara kamu loh. Kadang pikir, kadang kamu ada berasa kasihan gak? Seberapa kamu udah jelekin aku, bilang aku penyakitan, HWK, tentang perselingkuhan. Sampai sekarang kamu gak bisa loh. Sampai sekarang kamu masih berusaha untuk jelekin aku, menjatuhkan aku, walaupun aku berdiri seperti apapun. Ada kasihan gak kamu? Dan aku selalu masih pikir kamu adalah ibu dari anak-anakku. Aku harus jagain mental sehat kamu. Aku masih banyak hal-hal kamu tahu yang aku ada, aku belum buka. So gak kebayangan aku, sumpah. Aku gak tahu mau jawab apa sama kamu lagi. Kamu sehat, kamu baik. Aku gak mau ribet sama kamu. Kamu jagain anak-anak. Aku selalu tanggung jawab. Dimanapun kalian butuh, aku ada. Gak usah cari itu dari yang Jogja. Itu udah gak penting lagi. Udah 5 tahun. Pokoknya kalau kamu punya masalah apapun, kamu ngomong sama aku. Mau apapun, butuh apapun, ngomong sama aku. Nomornya masih ada, semuanya ada. Tapi jalan kita masing-masing, gak usah
terlalu lagi lah, gunanya apa? Ada guna kah? Kamu lagi pergi ke sana sini juga, aku sudah tahu semua, tapi nggak ada gunanya. Jaga anak-anak, kasih waktu anak-anak. Kalau butuh apa-apa, kabari aku selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak, kita duduk di table karena abangnya nggak ada di situ. Abang nggak ada. So, kita ini masukkan nikah secara hukum Pakistan. Ini nanti online. Oke. So, nanti udah masuk juga di hukum. Kalau udah masuk di hukum Pakistan nanti gampang mau masuk di sana mereka kalau mau nikah kawah gampang banget. Coba lihat orang. Maulana Rizki. Oke. Wald Seher Man KP Bambo Rang Bahagia Indonesia. Oke, nah. Pas. Oke lah pasti समझिए. हाँ? Suherman doang. Oim artinya apa? Namanya Oim Soherman. Ji? Oim Soherman. Susah kalau kita kan tulis pakai bahasa Urdu. Ya gitu. Nah, di sini mereka tulisnya seperti ini. Itu kalau pakai bahasa Indonesia kayak ठीक है ऐ देखो को ते भी लिखिया अब बेटी दा नाम ओइम सुहिरमान ओइम सुहिरमान